Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim al-ayah. Hadirin sidang salat tarawih Masjid Al-Wasi'ah yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini tepat merupakan malam ke-8 yang tiada lain berarti kita semua telah melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum sebanyak 7 kali. Adapun pada malam ini insya Allah saya akan sedikit membahas terkait sholat tarawih, atau sebagian orang menyebutnya taraweh, ada di daerah lain menyebutnya tarwih, yang mana tarawih ini merupakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban gufiro mataqabbana dan min danbih, yang mana artinya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Memang tarawih ini sedikit unik. Kenapa unik? Dikarenakan jumlah rakaatnya ini cenderung berbeda-beda. Hal ini memang dibenarkan berdasarkan dari 4 imam mazhab. Jadi 4 imam mazhab ini yang kita ketahui ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Imam Hanafi menyebutkan bahwa sholat tarawih ini jumlahnya 8 rakaat. Imam Maliki 8 atau 20 rakaat. Imam Syafi'i 20 rakaat dan Imam Hambali 8 atau 20 rakaat. Adapun kita semua di Masjid Al-Wasi'ah ini bersandar kepada keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yakni sebanyak 20 rakaat. Selain dari rakaatnya, formulasi melaksanakan sholat tarawihnya pun berbeda-beda. Kalau dalam sepak bola kita kenal dengan formasi 4-4-2. Kalau dalam tarawih ada 2-2-2-2-3. Saudara-saudara kita melaksanakan 11 rakaat dengan witir. Kemudian ada yang 4-4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witir. Nah, untuk kita sendiri kita melaksanakannya 2 hingga 20 rakaat dan ditutup dengan witir 2 dan 1. Mana yang benar? Semuanya benar, karena bergantung pada keterangan dari imam mazhab. Tinggal kita sekarang bersandar ke imam mazhab yang mana. Yang tidak boleh dalam Islam itu kita melaksanakan talfik, mengambil yang mudah-mudah di antara 4 imam mazhab tersebut. Terkhusus kita semua dalam amaliyah keseharian, dalam ilmu fikih, kita bersandar kepada mazhab Imam Syafi'i, dari mulai sholat, wudu, dan yang lain-lainnya. Tahun kemarin kita sempat dihebohkan dengan pemberitaan ada sholat tarawih di sekitar wilayah Blitar, Jawa Timur, itu yang berjumlah
23 rakaat dalam waktu 8 menit. Ini suatu hal yang luar biasa menurut kami. Kenapa luar biasa? Bayangkan oleh kita 8 menit dibagi 23 rakaat. Berarti satu rakaat itu hanya membutuhkan waktu 20 sampai 30 detik saja. Bapak Ibu sudah siap di sini? Oh, belum siap. Dan saya pun tidak siap. Mungkin bahkan guru kita semua, Bapak Ustadz Ayu Muslih pun tidak akan menyanggupi. Karena itu suatu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat, sholatnya itu cepat sekali. 20 detik satu rakaat. Luar biasa ya. Itu 23 menit, 23 rakaat 8 menit. Kemudian muncul lagi, tahun kemarin muncul lagi di daerah Indramayu. Di daerah Indramayu ini beda 1 menit. 23 rakaat 7 menit. Di Blitar 8 menit, ini 7 menit. Rekor ini ya. Sholatnya luar biasa, cepat sekali. Dan luar biasa tahun ini di pesantren yang di Indramayu itu yang 7 menit, sekarang 23 rakaat cuma 6 menit. Cuma 6 menit Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ini saya khawatir tahun depan naik lagi jadi 5 menit ya. Tiap tahun turun 4 menit, 3 menit, 2 menit ya. Habis saja semuanya. Oke. Namun yang luar biasa ada di daerah Jawa Timur, namanya daerah Magetan Bapak Ibu. Di daerah Magetan ini sangat luar biasa. Sholat tarawih 23 rakaat itu 8 jam. 8 jam dengan membaca satu sholat tarawih itu sebanyak 1 juz. 1 juz bacaan. Apa 30 juz ya? Lupa saya. Pokoknya waktunya itu 8 jam. Dimulai jam 8 malam, dimulai jam 7 malam, selesai jam 3 subuh. Bersamaan dengan melaksanakan ibadah ibadah sahur, makan sahur. 8 jam. Yang ikut banyak? Ya ada. Buktinya terlihat di tayangan video tersebut, banyak sekali jamaah yang mengikuti sholat tarawih 8 jam. Namun begitu, baik yang 8 menit, 7 menit, bahkan 6 menit tadi, juga yang 8 jam, kita semua di sini melaksanakan 45 menit, tambah 15 menit dengan kultum, kuliah 7 menit. Namun yang terpenting adalah kita laksanakan dengan penuh toleransi di antara kita. Jangan saling menyalahkan. Mereka mempunyai keterangan dan dalil masing-masing, kita hormati dan kita hargai. Karena di antara kita kebiasaannya satu. Ketika ada rekan kita tidak tarawih di masjid, kita langsung underestimate. Kita langsung berpikir negatif. Saya tamat tarawih. Sare di imah. Siapa tahu di rumahnya dia juga tarawih, ada halangan tidak bisa ke masjid. Atau mungkin dia sedang tarawih di kantor, atau mungkin dia sedang tarawih di tempat lain. Karena di kita ini kebanyakan kita itu selalu mengedepankan yang namanya negative thinking kepada teman-teman kita. Makanya kita doakan semuanya. Baik dimanapun, kapanpun kita doakan, khususnya warga RW 03 dan khususnya lagi adalah jamaah Masjid Al-Wasi'ah. Kita doakan mudah-mudahan bisa istiqomah melaksanakan sholat tarawih di masjid berjamaah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, informasi untuk tarawih besok, insya Allah kita akan kedatangan imam dari luar. Maksud dari luar itu dari luar Al-Wasi'ah, yakni kita akan kedatangan Ustadz Hadian Akbar Al-Hafiz, Hafiz Quran 30 juz. Beliau seorang tunanetra yang sekarang menjadi pimpinan Rumah Tahfiz Hamalatul Quran di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Insyaallah
ada kultum, kemudian ada sholat tarawih. Setelah sholat tarawih nanti kita akan simaan Al-Quran 2 juz. Jadi di mana Ustadz Hadian nanti akan membaca Al-Quran selama 2 juz. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan, pahalanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.